Aku mau cerita sama teman-teman, ceritanya aku kerja waktu aku masih masih gadis ya, masih usia aku tuh sekitar 17 tahun. Aku kerja ikut penyalur, tapi bukan yayasan ya, kalau yayasan beda. Jadi penyalur, penyalur. Memang nggak jauh beda sih yayasan sama penyalur. Terus, nah aku kerja itu bertiga, bertiga. Baru-baru nih kami bertiga satu 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 penyalur, satu satu yayasan, bukan satu yayasan, satu penyalur lah ya. Satu mami gitu ya. Terus di situ tuh udah ada pembantunya yang udah lama, bahkan umurnya udah 40 tahun. Tah, akhirnya kita dianterin dong ke rumah bos ya. Ketemulah sama si Mbak itu, sama si Mbak yang tua itu. Rumahnya mewah banget, gedung banget karena dia adalah seorang pengusaha. Tapi pelitnya minta ampun banget. Pelitnya minta ampun banget. Pelitnya. Terus aku di situ tuh bagiannya itu aku tuh ngepel bawah. Terus teman aku ada yang ngepel atas, ada yang bagian luar gitu ya. Si Mbak yang udah tua itu, dia bagian anak khusus, bagian ngatur-ngatur gitu ya. Saking pelitnya itu si bos, padahal dia haji loh. Rumahnya mewah, haji. Ngasih makannya apa setiap hari? Kayak hamster kita dikasih makannya. Kita setiap hari ngosengkol, ngosengkol aja. Padahal aku ikut ke pasar saat itu sama bos aku. Diajak ke pasar gitu ya. Yuk kita ke pasar lah aku ikut. Bukannya dia nawarin kayak mau nggak nih jajanan gitu. Itu mah nggak pernah sama sekali. Aku kerja di situ cuma kuat 3 bulan. Itu pun aku kena penyakit mah. Gara-gara apa? Makannya itu loh. Kayak hamster. Jadi nggak ada gizi. Makannya cuma osengkol doang kok setiap hari. Terus berasnya apa? Berasnya buat dia itu, ya namanya bos kali ya. Berasnya juga yang terenak. Beras kita apa? Beras yang murah banget. Yang di pasar itu harganya murah sekali. Udah nggak enak, nggak ada rasa. Segitunya ya, orang kaya ke pembantu. Itu aku ngalaman kayak gitu teman-teman. Sadis itu. Sampai sekarang tuh inget terus aku. Nggak lupa aku. Kejam itu. Kita bertiga. Akhirnya apa? Pas itu, pas bulan mau haji tuh. Aku udah sudah dapat 3 bulan ya. Pas mau haji. Terus ada acara kan. Ada acara biasa kan kalau mau berangkat haji si bos itu kan suka ngadain acara tuh. Nah, pas acara itu ya namanya kita pembantu ya. Namanya kita ngurusin perabotan semua ya, misalkan ada anggur apa, ya kan banyak ya namanya makanan, namanya ada acara ya. Masa aku ngambil anggur satu diomelin sama dia, kamu jangan ngambil-ngambil anggur, katanya jangan makan-makan. Loh, terus dalam hati, ini makanan sebanyak ini buat nyediain siapa aja, nyediain tamu, kan tamunya juga kamu mungkin makan sebanyak itu ya. Apa salahnya ke pembantu ya? Itu bener aku menemuin orang seperti itu. Bener-bener pelitnya minta ampun. Masa setiap hari kita dikasih makannya kayak hamster. Sampai aku kena penyakit mah. Kayak nggak ada makan tuh nggak ada gizi sama sekali. Ngalamin aku yang seperti itu. Aku inget terus. Kalau si mbaknya yang udah lama itu dia makannya sama bos barengan. Jadi kalau dia nyuapin anaknya ya dia ikut makan. Masih enak. Kalau kita nasi apa? Nasi nggak ada gizi. Dikasih sama kita. Serendah itu kah pembantu di mata orang-orang kaya? Itu di Indonesia teman-teman. Di Indonesia. 3 bulan aku kerja enggak dibayar karena aku emang kabur. Karena majikan itu saat itu dia posisi lagi ke Arab. Lagi naik haji. Terus kita bertiga tuh kabur. Kaburnya ke penyalur. Si penyalurnya itu nggak mau memperjuangkan uang kita. Malah seakan-akan ya sudah kalau udah pergi ya udah katanya begitu. Nggak usah ditanyain uangnya katanya. Kok gitu sih? Karena aku dulu masih kecil ya jadi belum paham ya udahlah. Sampai aku tuh mau pulang nggak ada ongkos. Sampai-sampai aku jual apa coba? Jual anting saat itu buat ongkos pulang karena aku lagi nggak enak badan itu kena emah itu kerja di situ tuh karena makannya nggak bergizi. Ingat aja rumah aja mewah tapi memperlakukan pembantu tuh kayak kayak binatang. Aku ngalaman yang seperti itu.